adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 7 Kota Padang akan melakukan kegiatan praktik coaching pada hari ini. Perkenalkan, saya Yeni S. Iskandar dari SD Negeri 38 Kurangi. Dari sesi ini saya sebagai coach dan teman saya. Kenalkan, nama saya Afrieni, saya dari SD Negeri 48 Kuranji. Dalam hal ini saya akan berperan sebagai pengamat. Selanjutnya teman saya. Perkenalkan, nama saya Rini Susanti dari TK Pertiwi 3. Dalam sesi ini saya berperan sebagai coaching. Baiklah, selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Bu Yeni Iskandar. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Afrieni, alhamdulillah baik sekali. Baiklah Bu Yeni, sebelum kita melakukan proses coaching hari ini antara Bu Yeni dengan Bu Yeni, saya akan menanyakan dulu kompetensi apa yang akan Bu Yeni gali dari sesi ini. Baiklah Bu Afrieni, kompetensi yang ingin saya inginkan hari ini adalah kesadaran penuh, mengajukan nanti pertanyaan yang berbobot, serta fokus mendengarkan secara aktif. Dari 3 kompetensi yang ada tadi, yang Bu Yeni kembangkan yang mana? Dari 3 kompetensi tadi, yang ingin saya kembangkan adalah nanti saya bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Baiklah Bu Yeni, silahkan lakukan proses coachingnya. Silakan. Terima kasih Bu Afrieni. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yeni. Apa kabarnya hari ini Bu Rini? Alhamdulillah sehat, Bu Yeni. Alhamdulillah baik. Tapi kalau saya lihat Bu Rini sedikit ada permasalahan atau yang ingin dibicarakan dengan saya. Ya, betul sekali Bu Yeni. Hari ini saya rencananya mau berbagi cerita atau sharing sama Bu Yeni tentang masalah salah satu murid saya di dalam kelas. Kira-kira apa permasalahannya ya Bu Rini? Ada salah satu murid saya yang namanya Ami. Di dalam pembelajaran kelas dia moodnya cepat berubah, semangatnya pun juga cepat berubah, Bu Yeni. Oh begitu. Berarti apa yang akan Ibu lakukan terhadap murid tersebut? Yang akan saya lakukan untuk menghadapi Ami yaitu untuk mengembalikan mood yang cepat hilang dan semangat yang berubah-ubah. Rencananya saya akan melakukan pembelajaran, melakukan permainan yang lebih kreatif. Di saat memulai pembelajaran, saya akan mulai bercerita pagi, juga akan menggunakan icon emoji untuk memastikan emosi anak ini sedang apa itu dalam emosi anak saat ini itu berada di mana, sedih, senang atau bagaimana itu. Oke, kira-kira kalau menurut Bu ini arti dari kesuksesan untuk yang anak si Ani ini nomor berapa ya? Kalau saya perhatikan, Ami saat ini dalam mengikuti proses pembelajaran dalam kelas
berada di rentang, kalau kita rentang 1 sampai 10 itu AMI berada di posisi yang ke-6 gitu. Oh, begitu. Berarti kira-kira apa yang akan Ibu Rini lakukan terhadap murid tersebut? Yang akan saya lakukan kepada AMI yaitu yang pertama, kan AMI ini anaknya tingkat imajinasinya tinggi. Dia itu lebih hobinya menggambar ya Bu ini. Mungkin dalam saat pembelajaran menggambar supaya moodnya tidak berubah atau dia tetap semangat, itu nanti saya akan mengadakan pembelajaran video, menayangkan video bagaimana cara menggambar, dan akan menyediakan bermacam-macam media yang beraneka ragam, contoh dari buku gambar, bisa juga dari kertas koran. Terus kalau untuk untuk mengapakan moodnya, saya akan lagi melakukan pendekatan KSE itu Bu. Berarti ini akan melakukan rencana aksi tersebut. Kira-kira apa komitmen yang akan Ibu Rini lakukan terhadap permasalahan murid di AMI? Saya akan menghadapi AMI yang pertama lebih fokus ke moodnya dulu ya Bu Yeninya. Yang pertama melakukan pendekatan secara emosi. Yang kedua akan melakukan ice breaking dalam pembelajaran. Yang ketiga, di saat melakukan kegiatan pembelajaran kita menggunakan video atau media-media yang menarik bagi si AMI. Wow, luar biasa nanti ya Bu ini ya. Dari yang Ibu Rini ceritakan tadi, apa perasaan yang Ibu Rini rasakan dari aksi atau komitmen Ibu Rini tersebut? Saya merasa senang, merasa menjadi seorang pendidik. Ada tantangan tersendiri untuk saya, bagaimana saya solusi menghadapi si AMI ini, karena dia memang karakteristiknya berbeda di antara salah satu teman. Berarti dari yang Ibu Rini ceritakan, apakah Bu Rini sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Rini? Alhamdulillah sudah mendapatkan solusi dari coaching kita hari ini. Oke, alhamdulillah ya. Berarti mungkin setelah Bu Rini ceritakan itu, kita mungkin dapat nanti kembali lagi berbicara lagi seandainya ada masalah-masalah lagi, mungkin di lain kesempatan kita bisa berbagi lagi. Ada lagi yang mau Bu Rini ceritakan? Kalau untuk hari ini cukup dulu Bu Yeni. Besok kalau ada kita coaching lagi ya Bu Yeni ya. Oke, terima kasih Bu Rini. Sama-sama Bu Yeni. Baiklah Bu Rini Iskandar, gimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah, Koci sudah merasa nyaman dan juga senang terhadap masalah yang terjadi dan juga menemukan solusi sendiri dari masalah tersebut. Ini dari partai coaching sebenarnya. Tadi kita sudah lihat ya, kita sudah lihat di sana ada petanya, ada tujuannya, ada identitasnya, ada rencana kegiatannya. Sekarang dari sekian dialog yang Bu Rini lakukan dengan Bu Rini tadi, indikator apa yang sudah dikembangkan? Kalau indikator yang sudah dilaksanakan dari kegiatan coaching hari ini yaitu mendengarkan secara aktif yang disampaikan oleh coaching, selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga dari ketiga tadi, yang mana yang harus dikembangkan? Kalau yang dari ketiga tersebut yang ingin saya kembangkan yaitu mencari atau mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Baiklah Bu Rini, sekian bicara kita pada hari ini, sesi pengamatan antara coach dan coaching. Kita serahkan lagi kepada Bu Rini. Baiklah, alhamdulillah kegiatan praktik coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
cinta kepada hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari CGP Angkatan 7 Kota Padang. Pada saat ini kami akan melakukan praktek coaching dengan pengamat. Perkenalkan, nama saya Deni Susanti. Dalam hal ini saya berperan sebagai pengamat. Perkenalkan, nama saya Yeni S. Iskandar. Saya dari SD Negeri 38 Kurangi. Dalam sesi ini saya sebagai coaching. Baiklah Ibu Afriyeni, dalam hal praktek coaching hari ini, indikator apa yang akan Ibu Afriyeni lakukan untuk meningkatkan kompetensi di kegiatan coaching hari ini? Baiklah Ibu, pada sesi ini saya akan berperan sebagai coach. Yang ingin saya tingkatkan adalah yang pertama adalah kesadaran penuh, yang kedua adalah pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah kesadaran penuh, pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan. Dari ketiga hal tersebut, mana yang Ibu Afriyeni teman? Yang ingin saya kembangkan dalam sesi ini adalah menggali dan mengeksplor kemampuan coaching dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya baiklah, untuk kegiatan coaching hari ini saya belajar boleh Ibu Afriyeni. Baik, selamat siang Ibu Yeni, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Afriyeni, alhamdulillah sehat. Ini sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Katanya begini, kita berbincang-bincang sesuatu. Silahkan, apa kira-kira yang akan diceritakan hari ini? Begini Bu Afriyeni, permasalahan yang sedang saya hadapi adalah di kelas yang saya ambil. Di kelas tersebut ada anaknya yang tidak hafal perkalian. Jadi dalam mata pelajaran matematika saya mengajar di kelas 4, itu yang hafalan perkalian hanya dari 25 anak, hanya 5 anak yang hafal perkalian. Jadi ada 20 anak lagi yang belum hafal perkalian. Nah, masalah itu apa saja yang sudah Bu Yeni lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Di dalam pembelajaran itu saya sudah menyiapkan tentang angka-angka. Sebelum kegiatan belajar, saya setiap pagi itu membiasakan anak menghafal perkalian terlebih dahulu. Jadi anak setiap pagi menghafal perkalian. Kalau seandainya tidak hafal perkalian, maka diulang kembali selama lebih kurang 10 menit. Itu baru habis itu saya juga meminta kepada anak yang belum hafal perkalian membuat di sebuah karton tulisan tentang angka-angka perkalian dari 1 sampai 10, Ibu Afriyeni. Oke, super sekali. Dari hal yang sudah Bu Yeni lakukan tadi, apa yang sudah dicapai? Kalau seandainya saya lihat dari ini, anak sudah mulai menghafal perkaliannya sudah di kepalanya. Dari yang 5 anak yang sudah hafal, nampak bagi saya sudah mulai 10 anak. Karena kebiasaan tadi, kebiasaan setiap pagi itu setor perkalian kepada gurunya. Alhamdulillah. Di samping itu, bagi anak yang kurang hafalan, saya kelompokkan anak, ada yang kelompoknya visual, ada yang kelompoknya kinestetik, dan ada kelompoknya audio. Jadi kalau misalnya anak yang kinestetik mungkin yang sudah hafal perkalian. Jadi yang kelompoknya audio mendengarkan, mungkin dari video nanti saya akan memutarkan seperti lagu tentang perkalian. Kalau misalnya yang gambar,
Yang tadi anak sudah membuat di sebuah karton tentang tulisan-tulisan perkalian. Dari skalanya 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilannya berapa? Yang sejauh ini saya amati Bu Afrieni, mulai dari angka 7, saya menginginkan sebelumnya 7, saya menginginkannya 9,5. Jadi mungkin sebelumnya saya masih di tahap angka 7. Jadi saya menginginkan di angka 9,5. Mudah-mudahan yang tadi anaknya dari 5 menjadi 10, paling kurang dari 25 anak, 22 anak sudah hafal perkalian. Kan sudah dicoba dari strategi yang macam-macam. Kira-kira kendala apa yang Bu Yeni hadapi dalam menerapkan hal yang tadi sudah dibahas? Kalau kendala yang saya hadapi biasanya anak ada kurang bersemangat. Kurang bersemangat di sini anak tidak termotivasi dari dirinya sendiri. Dia hanya patuh kepada gurunya. Kalau seandainya nanti tidak hafal perkalian, maka nilainya akan kurang. Jadi motivasi dalam diri anak yang juga mungkin akan ditumbuhkan. Itu mungkin ada sedikit yang perlu beberapa anak yang secara pendekatannya individu lebih terfokus mungkin saya sebagai gurunya. Oke Bu Yeni, keinginan terbesar Bu Yeni terhadap hidupnya dalam masalah perkalian. Kalau keinginan yang terbesar saya adalah saya menginginkan anak di kelas saya ini, apalagi di kelas 4 itu adalah puncaknya untuk nanti dia naik ke kelas 5 hafal perkalian. Karena kalau seandainya hafal perkaliannya tidak dimantapkan dari kelas 4, dia akan susah nanti duduk di bangku kelas 5. Jadi saya menginginkan dengan berbagai strategi tadi, dengan video, dengan sering-sering diulang perkalian di rumah, sering-sering diulang perkalian di sekolah, mudah-mudahan anak ini keseluruhan murid saya bisa hafal perkaliannya. Dan harapannya. Iya, amin. Semoga kita menjadi lebih baik dengan perkalian. Sekarang begini kita lihat dalam masalah perkalian tadi, poin pentingnya. Poin pentingnya dari perkalian itu adalah menanamkan rasa tanggung jawab. Nah, jadi dia mempunyai rasa tanggung jawab, harus bisa hafal perkalian pada dirinya sendiri. Jadi dia diberikan tugas oleh gurunya hafal perkalian, dia merasa semangat dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Komitmen saya adalah dengan rencana aksi yang saya susun tadi, mudah-mudahan dengan berbagai strategi, anak yang hanya beberapa hafal perkalian, saya menginginkan dengan berbagai strategi, dengan video, dengan gambar, dengan angka, dengan keinginan sendiri dari si anak untuk hafal perkalian, maka anak tersebut akan sadar pentingnya hafalan perkalian untuk mata pelajaran matematika. Oke, super sekali. Ini ada lagi yang mau disampaikan dalam sesi kesempatan kita pada siang hari ini? Alhamdulillah Bu Afrieni, saya merasa sangat senang, sangat puas terhadap masalah yang saya hadapi. Saya berbincang dengan coach Bu Afrieni, saya menemukan permasalahan, solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan di kelas yang saya ampu nantinya masalah yang saya hadapi bisa teratasi dengan baik. Sama-sama berharap kita ya. Oke, Mbak Fieni, terima kasih. Baiklah, demikianlah hasil coaching kita hari ini, percakapan antara saya sebagai coach dan Bu Yeni sebagai coaching. Baiklah Ibu Afrieni, tadi kita sudah melakukan praktek coaching. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan di dalam praktek coaching Ibu Afrieni. Di sini saya memperhatikan sudah menggunakan alih kata, adanya tujuan, identifikasi, rancangan aksi, dan tanggung jawab.
itu saya sudah menanyakan di dalam coaching ini. Yang ingin saya tanyakan adalah indikatornya sudah dapat, indikatornya sudah Ibu kembangkan. Untuk kegiatan coaching selanjutnya, indikator apa yang Ibu ingin kembangkan? Indikator yang ingin saya kembangkan adalah kemampuan untuk bertanya, menggali pertanyaan yang pertanyaan tersebut, sehingga coach kita merasa nyaman untuk bercerita dengan kita, dan kita dari percakapan itu akan menemukan solusi ke arah yang lebih baik. Saya kembalikan ke Ibu Afi. Baiklah, demikianlah hasil sesi kita hari ini antara pengamat, coach, dan coach. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 akan melakukan kegiatan praktek coaching. Di sini saya berperan sebagai coach, sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Yeni S. Iskandar. Saya di sini berperan sebagai pengamat. Sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Afri ini. Di sesi ini saya berperan sebagai coach. Baiklah, selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Rini. Selamat siang Ibu Rini. Ibu Rini berperan sebagai coach. Kita akan melakukan kegiatan praktik coaching hari ini. Saya ingin bertanya kepada Ibu Rini sebagai coach, indikator apa kompetensi coaching yang akan Ibu Rini kembangkan? Di sini saya akan mengembangkan indikator, yaitu di dalam kegiatan coaching saya akan melakukan kesadaran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan menjadi pendengar. Dari ketiga indikator kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Ibu Rini kembangkan? Yaitu menjadi pendengar. Silakan Bu Rini. Assalamualaikum Ibu Afrini. Assalamualaikum warahmatullahi Apa kabarnya siang ini Ibu Afrini? Alhamdulillah. Saya perhatikan Ibu Afrini siang ini kurang bersemangat ya. Seperti ada masalah, betul Ibu Afrini? Sebenarnya tidak masalah ini, tapi saya ingin sedikit berbincang dengan Ibu tentang perkembangan peserta didik saya. Kalau boleh tahu apa ya Ibu Afrini masalahnya Ibu Afrini? Sekarang ini kita kan sudah masuk PTS 2, sudah semester 2 PTS 2. Kebetulan saya mengajar di kelas 5, tepatnya di kelas 1. Saat ini saya berada di semester 5 dari 28 orang siswa saya. Pada saat ini sudah semester 2 dan kemarin kami juga sudah melaksanakan pembelajaran semester, tapi masih ada beberapa anak saya yang bisa membaca. Seperti itu ya Bu Afrini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kiat Ibu Afrini menghadapi anak-anak yang belum bisa membaca ya Bu Afrini? Sekarang ini yang sudah saya lakukan adalah saya memakai berbagai macam metode yang bisa membuat anak bisa membaca, mulai dari pembelajaran yang menyenangkan, memperkenalkan kartu huruf, membawa anak-anak ke keluar, mengenalkan huruf-huruf, dan juga saya juga menggunakan media, gambar, video. Saya juga mengajak anak menonton video-video belajar. Kira-kira kalau kita memakai skala angka 1 sampai 10, Bu Afrini berada di level yang mana Bu Afrini? Saat ini kalau masalah anak saya, seperti yang saya bilang dari awal, 28 siswa saya masih ada kira-kira
dan saya di semuanya anak saya untuk naik ke kelas 2 adalah mereka sudah menguasai materi calisthenics, membaca, menulis dan berhitung, dan dalam hal ini saya fokus pada membaca. Bagus ya Bu Afin ya, supaya mencapai ke angka 9 itu apa ya, apa yang akan Ibu Afin lakukan? Seperti yang sudah saya lakukan selama ini, saya mengajak anak memperkenalkan mereka dengan batik huruf, membuat gambar-gambar yang langsung anak membaca dan mengeja, memperkenalkan gambar-gambar umpamanya huruf A, huruf B itu hurufnya menuju ke depan, huruf D itu ke belakang, huruf D itu kanan besar. Saya melakukannya dan saya juga umpamanya untuk umpamanya jari, saya menggunakan gambar jari, pensil, menggunakan gambar pensil, itu yang sudah saya lakukan. Saya juga membawa anak itu keluar bermain, belajar sambil bermain. Umpamanya saya memperkenalkan bangku, dibawa anak keluar, pohon, kantin, atau jajan-jajanan saya bawa ke sana untuk memperkenalkan diri. Saya juga memakai Widianti, umpamanya dengan metode pembelajaran teknologi, umpamanya dengan metode fokus, ada gambar-gambar, ada huruf, lalu saya perkenalkan. Super sekali ya Bu Afin, supaya kegiatan Bu Afin, supaya kegiatan pembelajaran Bu Afin sesuai dengan Bu Afin ini kan, siapa saja yang Bu Afin libatkan? Saya melibatkan yang pertama adalah kepala sekolah yang membawa anak keluar dan biasanya kepala sekolah. Saya juga melibatkan dengan sejawat, guru agama dan guru olahraga, dan juga rekan-rekan sejawat lainnya yang mendukung kegiatan ini. Dan yang terutama sekali adalah orang tua murid, karena dalam memberikan materi pembelajaran kelas 1 itu belajarnya diperlukan 1 jam sampai dari jam 7 dan pulangnya adalah jam setengah 12. Kalau waktunya habis tersisa di rumah, jadi saya minta kerjasama dengan orang tua. Baik Bu Afin, ini kira-kira kapan rencana Bu Afin yang akan Bu Afin lakukan? Selama ini sudah saya lakukan, dan saya akan target saya adalah selesai karena Maret kita sudah memasuki bulan puasa. Saya memberikan tugas-tugas yang bekerja sama dengan orang tua yang memberikan latihan di sekolah di rumah, karena biasanya anak kelas 1 membaca mereka tidak diberikan kegiatan pesantren dan umpamanya. Jadi saya meminta kerjasama dengan orang tua supaya di saat bulan puasa ini bekerja aktif dengan mereka, memberikan latihan-latihan membaca yang lebih banyak kepada anak-anak di rumah. Jadi saya bekerja sama sekali dengan orang tua. Super sekali ya Bu Afin ya. Demikianlah karena waktu juga yang membatasi ya Bu Afin ini kegiatan coaching hari ini. Apa yang Bu Afin dirasakan sudah melakukan kegiatan coaching hari ini? Alhamdulillah saya senang sekali Bu. Senang rasanya sudah bisa berbagi cerita dengan Ibu. Mudah-mudahan saya bisa mendapatkan. Amin. Terima kasih Bu Afin. Baiklah, Ibu ini kita sedang melakukan kegiatan praktik coaching hari ini, dan saya lihat Ibu ini sebagai coach juga sudah menggunakan alur prakteknya percakapan Tirta. Tujuannya identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan juga coachingnya juga sudah menemukan jawaban dari masalah yang dihadapi. Di sini yang ingin saya tanyakan, indikator apa yang sudah Ibu ini yang dapat dikembangkan? Di sini indikator yang sudah saya kembangkan, yang pertama hadir sebelumnya dalam proses coaching tadi, yang kedua mendengarkan secara aktif yang pada saat sesi coaching tadi. Oke. Dan untuk observasi selanjutnya, untuk kegiatan coaching selanjutnya, apa yang akan Ibu ini kembangkan? Untuk indikator yang akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu ini, bagaimana kita bisa menggali potensi apa yang ada pada coach kita supaya dia bisa menemukan jalan
dari permasalahan si kucing tersebut. Baiklah, mungkin hanya itu saja. Saya kembalikan kepada Pak. Demikianlah hasil praktek coaching kami hari ini. Saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat.